Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya teman-teman semuanya. Nah, pada video sesi ke-6 ini kita akan melanjutkan lagi materi belajar Flutter-nya, yaitu bagaimana kita membuat text field widget pada Flutter ya. Nah, nanti text field widget ini bisa kita gunakan untuk input data pada form ya. Nah, jadi bagaimana cara membuatnya? Oke, bisa kita langsung aja. Di sini saya sudah siapkan emulator yang udah running ya konsepnya. Nah ini, oke di sini saya buat aja text field widgetnya di sini ya. Nah, berarti kita di dalam sebuah body ya, seperti biasa. Karena ini kita udah belajar sebelumnya. Body. Oke, kemudian saya bungkus dengan kontainer. Bungkus dengan kontainer dulu. Nah, teman-teman abaikan dulu ya kontainer ini, karena kita belum masuk materi tentang kontainer. Jadi teman-teman buat aja dulu ya. Nah, ini saya kasih kontainer agar supaya rapi aja nanti text field yang akan saya buat. Kontainer. Saya setting dulu kontainernya, marginnya misalnya g inside out. Saya buat 20 aja dulu marginnya. Nah, kemudian saya masukkan di dalam child, saya kasih child, kemudian list, saya masukkan dalam list view aja, list view. Oke, nah jadi di sini kita list view, biar langsung ke format, saya coba cek ada nggak formatnya ya. List view, oke, cuma ini aja. Nah, di sini bisa kasih children dulu. Nah, jadi teman-teman ikuti aja dulu ya, karena kita belum fokus ke list view sama kontainernya children. Oke, nah oke, di dalamnya, nah kita mulai membuat list text field widget sesuai dengan materi kita. Nah, text field widget itu teman-teman cukup ketik text field namanya di sini ya, text field. Nah, kita cari text fieldnya itu huruf T-nya T besar, text field. Karena nama widget itu kita awali dengan huruf besar ya. Nah, begitu teman-teman. Text field. Nah, ini oke. Nah, text field itu jangan lupa selalu kita kasih ini. Oke, nah saat kita ketik text field itu sebenarnya udah terbentuk ya text fieldnya. Nah, ini dia ya. Oke, ini udah bisa kita isi langsung ya. Isinya apa? Misalnya Padang Tekno, Padang ya keyboardnya coba saya matikan dulu. Kan cancel, saya delete aja. Oke nih ngikut dia ya. Cancel. Oke, nah ini aja Padang gini. Nah, misalnya Padang Tekno ya, Tekno. Oke, seperti itu. Nah ya, jadi ini cuman text field polos aja. Nah, jadi untuk desainnya bisa teman-teman tulis di text fieldnya. Misalnya kita buat text field, saya buat satu buat text field lagi di sini. Ini text field awal ya. Nah, di sini
Itu text field yang kedua. Nah, ya, text field yang kedua. Nah, misalnya kita membuat sebuah, di sini saya tambahkan. Nah, di dalamnya kita atur ya properties dari text fieldnya. Nah, ini kan text field standar ya, nggak ada bordernya, nggak ada barisnya, nggak ada apa-apa, cuman polos aja. Sini kita kasih decoration ya, decoration. Nah, decorationnya misalnya itu input decoration ya, seperti ini teman-teman. Nah, input decoration misalnya kita kasih border bordernya ya. Nah, border untuk outline input border, mana dia, outline input border. Nah, ini oke. Nah, jadi seperti ini ya bentuknya. Oh ya, ini saya kasih apa dulu, jarak dulu biar kita mudah untuk mengapakannya, tuh biar jelas terpisahnya ya. Kita kasih jarak ini. Nah, ini agar ada spasi, ini kita kasih apa ya, size box. Nah, fungsi size box ini untuk ngasih spasi antara text field 1 dengan text field berikutnya. Size box. Oke. Nah, ketinggiannya misalnya 15. Oke, koma, biar ada jaraknya ya, biar nggak mepet. Oke, seperti ini. Nah, jadi text field yang kedua kita kasih, nah ini kita kasih koma. Nah, outline border ini untuk ini ya, kasih bordernya di sini ya. Kemudian misalnya teman-teman ingin mengasih icon ya, jadi tinggal tambahkan aja di sini icon. Nah, ya icon apa bagusnya icon, misalnya ya ini i besar, kemudian icon. Nah, icon titik misalnya PayPal ya, PayPal. Oke, ini oke, koma. Nah, jadi ini ya, ini bisa kita isi apa isinya. Kemudian ini ikonnya ya di sisi kiri. Nah, jadi gitu ya teman-teman caranya. Kemudian misalnya teman-teman ingin mau apa tuh namanya, menambah apa ya, berapa batasannya maksimal inputnya. Nah, bisa teman-teman tambahkan di sini. Nah, text field yang tadi decoration ya, berarti ini max length, misalnya max length. Nah, max length-nya itu misalnya 20 ya, 20 karakter. Nah, 20 seperti ini ya. Ada nggak min length-nya? Coba kita coba dulu min length. Min length ya, min length-nya itu berapa? Misalnya 5 karakter. Bisa nggak ya? Oh, nggak bisa. Mungkin atau salah satu aja. Oh, nggak juga. Oh, L-nya. Oh, nggak ada. Memang nggak ada ya. Jadi minimalnya itu boleh berapa saja. Nggak ada di sini min length. Nah, nggak ada ya. Oke, nggak ada. Nggak bisa ya. Jadi hanya maksimal inputnya berapa. Oke, nanti kita input ya sesuai maksimalnya. Misalnya saya mau 10 aja, ini terlalu panjang ya. Jadi kalau udah lebih 10 misalnya kita input ini, nah nggak bisa lagi ya, udah nggak bisa lagi. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, kemudian bagi teman-teman yang ingin ngasih misalnya di sini ya, ada tulisan di dalamnya. Nah, itu teman-teman bisa tambahkan namanya di sini apa ya, nah oke, saya tambahkan controller.
kemudian text editing controller ya. Kemudian kita isi teks, kemudian teksnya apa, misalnya nama ya. Nah ini ya, oke, ini kalau ada namanya ya. Nah kalau diisi dengan nama ya. Nah misalnya ini hanya sama-sama ya, saat kita klik, nah, ini kan saat kita buat seperti ini. Nah ini kan udah ada, ini cuman isi fieldnya, ini coba kita hapus. Nah misalnya teman-teman ingin menambahkan apa ya, jadi namanya itu prefix text di dalamnya. Nah ini yang kosong aja. Oke, ini saya hapus ya. Ini kita kasih di sini prefix text, prefix text. Oh enggak, di sini ya. Prefix text itu ada di decoration. Prefix text ya. Nah, apa isi teksnya? Misalnya text field 1 ya, misalnya text field 1. Nah, seperti itu. Ya. Jadi saat kita klik di sini, nah, seperti ini dia ya. Oke. Jadi begitu ya, teman-teman. Kalau kita ngasih text field, cuman biasanya orang ngasih text field di sini itu untuk gaji ya. Ini saya coba hapus. Nah, ini untuk polos ya, untuk text field polos. Oke, saya kosongkan dulu. Nah, kemudian kita buat text field baru lagi. Saya kopas. Kemudian kita refresh di sini. Nah, misalnya kita maunya ada logonya di dalam ya, atau tulisan di dalamnya. Nah, misalnya di sini kita kasih tadi prefix ya, namanya tadi yaitu prefix. Jadi prefix text, ada prefix icon, kemudian ada prefix style. Jadi kita coba semuanya. Nah, oke, kita buat prefix dulu, prefix text. Nah, prefix kok di sini sih? Kan di sini. Nah, di sini kita tambahkan. Nah, itu di bagian decoration ya. Prefix text. Nah, misalnya teksnya apa? Misalnya biasanya di sini untuk gaji ya, rupiah, titik, koma. Nah, oke. Nah, ini dia ya. Nah, berapa gajinya, kita input gajinya kan. Nah, seperti itu. Nah, oke. Kemudian nah, ini saya hilangkan aja. Ini saya hilangkan aja ya. Kemudian prefix style. Nah, prefix style ini kita gunakan untuk pewarnaan ya. Jadi pewarnaan, misalnya prefix style ya. Jadi kita atur text style, misalnya warnanya apa, color ya, color. Kemudian kita kasih warna color titik red misalnya ya, red. Teman-teman ingin ngasih warnanya red ya. Nah, seperti itu. Kemudian berapa font size-nya. Kemudian font size, misalnya font size-nya saya maunya 12. Oke, koma. Di font size-nya ada 12. Oke, seperti itu. Oke, ini terlalu kecil. Mungkin 18. Nah, ini agak besar dikit ya. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Nah, itu untuk text field ya. Nah, bagaimana kalau kita membuat ada icon di dalamnya? Nah, untuk icon di dalamnya, saya coba buat baru lagi text field-nya. Nah, misalnya kita buat di sini prefix-nya saya hilangkan.
Ini saya hilangkan. Ini saya hilangkan. Kemudian icon juga saya hilangkan. Ya. Nah, prefix style dia tetap warna merah, cuman kita tulis di sini apa ya? Di sini mana dia? Oke. Nah, tag decoration. Kita masih tag decoration. Nah, kita tulis prefix icon misalnya. Nah, iconnya apa? Icon. Ya, prefix icon. Kemudian kok gini. Nah, kemudian icons, nah titik, iconnya apa? Misalnya saya mau iconnya nih, iconnya ini. Oke, nah jadi tinggal diisi aja ya. Nah, kalau kita pakai icon di sini, ya. Nah, kalau ingin ngasih label, teman-teman ngasih label di sini tambahkan aja label di sini gimana ya? Ini prefix, itu bagian decoration, ini masih tetap di bagian decoration, saya komakan aja di sini. Nah, kemudian misalnya mau kasih labelnya apa? Sini aja. Nah, label text ya, label text. Nah, label text ini untuk apa? Misalnya apa ya? Waktu, misalnya waktu saya buat. Nah, itu ya untuk di atas ini. Kalau mau kita ngasih label ya. Nah, itu dia. Kemudian ada namanya lagi hint text ya. Oke, saya buat text field baru lagi. Biar kita banyak ya. Sebenarnya dekorasi untuk text field ini itu ada banyak. Ya, ada macam-macam. Nah, ini saya di bagian ini. Nah, jadi saat kita klik itu ada seperti ini ya tulisannya. Nah, oke, naik dia seperti itu. Nah, kemudian ada lagi namanya itu hint text ya. Hint text. Nah, hint text itu sama dengan di HTML placeholder-nya ya. Placeholder, hint text. Silahkan input waktu misalnya. Input waktu. Oke. Nah, ini silahkan input waktu katanya kan. Nah, seperti itu. Nah, saya klik input waktu ya. Nah, tapi kita tanpa label hint, label text. Kita tanpa ini biar dia nggak naik labelnya nanti. Nah, jadi seperti ini aja ya. Nah, silahkan input waktu saat kita isi dia menghilang ya. Nah, itu untuk apa ya? Nah, jadi sekarang kita buat bagaimana cara membuat itu. Apa namanya itu? Misalnya hanya kita input angka aja ya. Jadi kita nggak boleh input huruf ya, angka aja. Nah, jadi teman-teman kopas aja ini. Misalnya saya kopas lagi ini sampai desainnya. Oke, paste bawah. Nah, ini text field ya, ini masih decorationnya. Kemudian kita mau misalnya mau input hanya angka ya. Nah, ini saya kasih ikonnya dolar, bagusnya dolar. Ikon money ya. Money. Nih. Tag money, oke. Nah, misalnya silakan input gaji ya. Input gaji. Oke. Nah, ini input gaji ya. Jadi ini hanya boleh kalau saat kita klik dia hanya bisa di input juga hurufnya. Jadi kalau kita ingin hanya bisa inputnya angka, jadi kita batasi di sini ya.
Jadi kita kasih di bagian ini bukan decoration namanya di sini. Nah, namanya keyboard type ya. Namanya keyboard type. Nah, berarti text input kita buat aja text input. Nah, text input type. Nah, tipenya apa? Misalnya date time, number, atau nomor telepon, atau teks URL. Ya, ada banyak ya. Disesuaikan aja. Misalnya saya mau ngasih nomor aja ya. Jadi nggak boleh diinput apa gitu. Saya ulangi. Nah, seperti ini. Dia hanya bisa kita input angka aja. Nah, nggak bisa huruf ya. Nah, seperti itu ya teman-teman caranya. Nah, bagaimana kalau kita membuat inputan itu password. Nah, input password itu bagaimana caranya? Jadi password itu saat kita input kan hanya bintang-bintang aja gitu ya munculnya. Nah, jadi di sini misalnya ini ya, ini aja mana bagusnya? Oh ya, bagusnya saya buat text field baru lagi. Ini Zbox saya kopas di sini. Ini text field ya, bagian text field. Oke. Nah, ini text field. Saya masukkan text field. Oke, tanpa dekorasi aja saya buat dulu biar nggak membingungkan. Text field. Oke. Nah, ini text field. Ada. Nah, ini ya. Ini cuman mungkin kita kasih decorationnya ini aja dulu. Ini aja. Berarti di dalam text field. Nah, kurungnya kurang. Oke, koma. Oke. Nah, seperti ini. Nah, jadi kalau ingin ngasih ini cuman tulisan password. Nah, jadi di sini tambahkan ya. Namanya itu of secure text. Of secure text itu kita serukan. Oke, itu aja. Nah, coba saat kita input. Nah, jadi seperti ini ya. Input dia ada bintang-bintang gitu. Biasanya ini digunakan of secure text ini untuk input password. Nah, untuk input password aja ya, teman-teman. Nah, sebenarnya banyak lagi ya input teks ini. Nah, bisa juga input teks mungkin udah terlalu banyak ya ini. Mungkin saya hapus dulu ya. Biar nggak membingungkan, saya hapus lagi dari sini. Ya, sampai sini. Oke, sampai sini. Oke, seperti ini. Oke, kita fokus ke satu ini aja. Nah, misalnya teman-teman ingin membuat multi-line ya. Jadi, nah kalau teman-teman ingin membuat multi-line, nah jadi cukup teman-teman tambahkan aja multi-line-nya ya. Nah, caranya gimana? Text field decoration berarti kalau multi-line kita tambahkan di sini text fieldnya max line max. Nah, max line misalnya 10. Oke, 10. Nah, seperti ini. Itu untuk multi-line ya. Jadi kita bisa ngetik sesuka hati sampai bisa kita enter bawah. Seperti ya. Oke, nah di seperti itu ya teman-teman. Kalau teman-teman ingin membuat multi-line ya, jadi nanti dia ke bawah. Oh, ini hanya 10 ya. Oke, max length-nya nggak saya batasi. Oke, seperti ini. Nah, ini bisa kita input semau kita ya, karena dia itu multi-line. Nah, gitu ya teman-teman. Nah, seperti tadi input apa yang belum kita coba ya, keyboard tipenya. Kalau multi-line berarti di sini kita tambahkan juga keyboard.
IP, kemudian teks input IP, masukkan teks input IP titik, nah multi line seperti ini. Nah, tujuan ini supaya apa? Agar ada tombol enternya ini ya. Nah, bisa kita enter ke bawah, tulis enter lagi, tulis. Nah, kalau kita nggak pakai ini, misalnya ini kita hilangkan, maka enternya itu akan berubah. Oke, nah, saya ulangi ke sini. Ntar, oke, refresh dulu. Nah, ini ya. Bentar. Ini coba saya hapus lagi. Nah, dia nggak ada nanti enternya, udah nggak ada lagi enternya. Kalau sudah, saya stop dulu karena udah banyak perubahan. Jadi kita coba refresh lagi. Kita refresh lagi. Oke, udah 25 menit. Nanti terlalu panjang videonya, nanti teman-teman bosan ya nontonnya. Jadi mungkin ya lebih paling lama 40 menit aja lah dalam satu materi. Chat. Oke, seperti ini. Oh ya, rupanya karena dia multi line, mungkin coba kita hapus ini. Kita coba max line-nya, kita hapus. Nah, apakah dia nanti bisa di enter atau enggak? Nah, udah nggak ada lagi hilang enternya ya. Nah, mungkin kita coba input tipe di sini. Mungkin tadi max line-nya. Bagaimana input tipe di sini ya? Kita coba. Nah, keyboard tipe. Oh, bukan di sini. Salah dalam ini. Keyboard tipe. Keyboard tipe, kemudian text input tipe. Text input tipe. Nah, di sini. Nah, kok titik sih? Titik, bukan koma. Multiline. Apakah dia multiline juga atau enggak? Oke, nah multiline ya. Cuman ketinggiannya enggak ada seperti ini. Nah, ini bisa kita enter. Ya. Tulis. Nah, jadi untuk mengaktifkan tombol enter ini aja. Cuman ini kan ketinggiannya sedikit ya. Jadi kita tambahkan di sini max line, max line. Nah, berapa ketinggiannya? Max line. Nah, jadi ketinggiannya misalnya 20, itu udah terlalu tinggi ya. Panjang ke bawah gitu ya. Jadi disesuaikan aja nanti. Nah, disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Oke ya. Nah, ini 10 ya. Oke, ini bisa kita enter. Nah, enter. Nah, begitu dan begitu seterusnya teman-teman. Oke, mungkin sampai di sini dulu untuk video text fill widget ya. Nah, sebenarnya ada banyak lagi, nanti kita bahas setelah udah masuk studi kasus ya. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.